Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun masih melalui media daring dikarenakan keadaan pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang Ibu cintai, hari ini kita masih belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, berlanjut ke subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1 dan 2. Sekarang, mari kita lihat gambar berikut. Dalam gambar tersebut, tampak Lani sedang membantu ibunya memasak sayur di dapur. Lani menggunakan sendok berbahan dasar kayu untuk mengaduk sayur di dalam panci yang panas. Mengapa hal itu Lani lakukan? Ya, Lani menggunakan sendok berbahan dasar kayu supaya tangannya tidak merasa kepanasan ketika sedang mengaduk sayur. Hal itu menunjukkan bahwa kayu merupakan isolator. Apa itu isolator dan apa itu konduktor? Mari kita bahas dalam pembahasan berikut ini. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah bahan yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Contoh bahan konduktor antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Itulah kenapa sebagian besar peralatan di dapur kita terbuat dari besi, aluminium, dan tembaga. Tujuannya supaya panas dapat terhantar dengan baik. Contoh bahan isolator antara lain kayu, karet, dan plastik. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peralatan rumah tangga yang menggabungkan bahan berbahan konduktor dan isolator. Apa saja itu? Mari kita simak gambar berikut. Tampak dalam gambar tersebut ada panci yang gagalnya terbuat dari plastik. Bahan dasar panci tersebut adalah aluminium. Aluminium merupakan konduktor. Tujuannya supaya panas dapat terhantar dengan baik sehingga makanan yang dimasak di dalam panci tersebut dapat cepat matang. Sementara pegangan panci adalah terbuat dari karet. Karet merupakan isolator. Tujuannya supaya tangan kita tidak merasa kepanasan ketika mengangkat panci tersebut karena isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Sekarang kita berlanjut ke pembelajaran kedua. Coba kita lihat gambar berikut. Dalam gambar tersebut, Lani membawa termos kecil ke sekolah. Dayu penasaran, kenapa ya air di dalam termos tersebut dapat tetap panas walaupun setelah beberapa saat dimasukkan ke dalam termos tersebut. Sekarang kita akan belajar tentang sejarah termos. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Bagian-bagian termos yang pertama ada penutup gabus, kemudian yang kedua ada tabung kaca berlapis perak, dan yang ketiga ada ruang hampa udara. Tutup termos terbuat dari bahan isolator, biasanya terbuat dari plastik seperti gabus untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi. Lalu, tabung kaca berlapis perak pada termos, bagian dalam kacanya dibuat mengkilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Sedangkan ruang hampa udara di antara bagian dalam dan luar berfungsi untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Itulah mengapa air di dalam termos dapat tetap bertahan suhunya walaupun didiamkan dalam jangka waktu yang lama.
Sekarang, siapakah penemu termos? Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Itulah penemu termos dan sejarah penemuannya. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Selimut merangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu akan tetap terasa hangat. Sekarang mari kita lihat, panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Sementara pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Mesin mobil dan motor juga terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itulah mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang gambar bercerita. Apa itu gambar bercerita? Gambar bercerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar bercerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik dan keindahan, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Itulah kegiatan belajar kita pada hari ini di pembelajaran 1 dan 2 subtema 3. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya di materi kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air dan mengalir sebelum dan setelah melakukan aktivitas apapun. Sampai jumpa.